Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Harun Datuwara. Kali ini kita akan membahas sebuah coaching. Adapun saat ini saya akan membahas sebuah coaching ini karena berhubungan ada tugas di calon guru penggerak membahas terhadap coaching. Kita sering ketahui dan sering dengar bahwasanya sebuah coaching itu potensi yang bisa untuk membangun kemauan dan kemajuan dan dorongan. Sebenarnya ini sudah sering kita laksanakan, akan tetapi kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan coaching tersebut. Apalagi kita sebagai seorang tenaga pendidik, kita sering melaksanakan hal tersebut kepada peserta didik kita. Untuk teman-teman semua, bahwasanya di sini coaching adalah belum saya melanjutkan pengertian tersebut. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like untuk memberikan sebuah support terhadap pembuatan video-video terbaru terhadap pembelajaran. Di sini coaching ada beberapa tujuan. Yang paling utamanya di sini tujuannya adalah membangkitkan sebuah dorongan atau potensi untuk lebih berkembang memajukan suatu organisasi atau instansi. Kemudian di sini sahabat-sahabat semua, coaching ini adalah sebuah skill dari 10 hal yang harus dilakukan oleh leader atau pimpinan. Ini sangat diperlukan untuk membangkitkan semangat dan kemauan belajar. Coaching ini wajib harus kita ketahui dan kita pahami. Singkatnya, seorang pemimpin harus paham bahwa sebuah organisasi semakin berkembang dan semakin bertumbuh jika sumber daya di dalamnya memahami dan memiliki tujuan terhadap sebuah organisasi tersebut atau instansi tersebut. Nah, apa sih coaching itu? Mengembangkan potensi seseorang. Jika kita seorang leaders atau seorang pemimpin sebuah organisasi atau instansi, tugas kita itu sebenarnya bukan memerintah. Akan tetapi, fungsi sebagai leaders atau pemimpin adalah memberdayakan, mengembangkan, memandu tim. Orang-orang yang ada di dalamnya agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Coaching adalah hal penting, yaitu pendorongnya memberdayakan, memandu, membangun, dan mengembangkan. Seperti halnya kita ingat sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tuturi handayani. Coaching berbeda dengan monitoring. Dan sebagai pemimpin kita harus mengetahui kapan kita untuk meluangkan dan menentukan waktu yang tepat untuk men-coaching orang-orang yang berada di instansi kita. Coaching dan konseling dua hal yang sangat berbeda. Nah, gunanya untuk meningkatkan potensi agar mereka berkembang dan bangkit untuk memunculkan ide-ide yang lebih untuk memajukan sebuah instansi atau lembaga. Coaching adalah menambah peningkatan, dan apabila tidak ada peningkatan yang terjadi maka coachingnya kurang tepat. Contoh misalnya, kita sebagai guru ingin mengajarkan sebuah pembelajaran kepada peserta didik kita. Pasti kita akan melihat sejauh mana kemauan dan kemajuan dan peningkatan peserta didik kita. Nah, kita sebagai leaders atau pemimpin, kita juga pasti melihat seberapa besar peningkatan para guru kita dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas.
Nah, intinya tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang mendukung untuk peningkatan dan kemajuan di setiap instansi, ini suatu hal yang sangat sulit untuk melaksanakan sebuah coaching di sebuah instansi, apalagi dalam mengembangkan dalam proses pembelajaran di kelas terhadap peserta didik kita. Nah, karena di sini kita sangat ingin menumbuhkan potensi peserta didik kita agar lebih berkembang pada bidang yang mereka percayai dapat mendorong sebuah kemajuan. Kita ingat filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingma Dia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jelas-jelas di sini Ingarso Sung Tulodo ini artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Kemudian Ingma Dia Mangunkarso artinya seorang pemimpin harus memberikan inspirasi dan motivasi. Selanjutnya Tuturi Handayani, seorang pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang berada di sekitar di bawah kepemimpinan di sebuah instansi. Nah, sebelum kita lanjut untuk proses coaching ini, kita ketahui bahwasanya coaching ini ada 5 fase. Yang pertama kita bisa singkat dengan OKDAK. Yang pertama itu O-nya adalah open. Kemudian yang kedua C-nya adalah klarifikasi. Kemudian yang ketiga untuk D, develop. Selanjutnya yang keempat agree. Yang kelima close. Langkah-langkah ini harus kita persiapkan dalam pelaksanaan proses coaching terhadap coaching. Adapun di sini opening, ada beberapa hal yang terdiri di dalam opening tersebut. Yang pertama, kita harus mempersiapkan perbincangan santai yang menanyakan terhadap kabar atau informasi kesehatan keluarga kepada coachee. Selanjutnya, membangun kenyamanan dengan menanyakan topik yang menarik. Apa kira-kira topik yang menarik pada saat permulaan kita memanggil seorang coachee tersebut? Kemudian yang kedua, menjelaskan sebuah tujuan. Kita harus menjelaskan sebuah tujuan, yang mana di opening ini tujuan-tujuan apa yang mau dilaksanakan oleh coachee. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan pentingnya sesi coaching bagi coachee. Kemudian yang keempat, menjelaskan harapan atau ekspektasi. Harapan-harapan apa yang seorang coachee inginkan pada saat coach bertanya tentang harapan tersebut pada suatu instansi. Kemudian yang kelima, kesepakatan durasi. Ini terjadinya kesepakatan durasi waktu ini adalah sewaktu kita memberikan sebuah harapan atau peninjauan terhadap coachee. Untuk selanjutnya klarifikasi atau klarifi. Yang pertama, mengajukan sebuah pertanyaan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan yang terbuka inilah nantinya seorang coachee bisa menjawab atau memberikan saran-saran atau ide. Kemudian identifikasi gap atau kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Kita seorang coach harus menanyakan kepada coachee kondisi saat ini yang berada di instansi dan kondisi apa yang coach inginkan agar di instansi tersebut bisa lebih maju dan membangun. Kemudian yang ketiga, kita mencek perasaan coachee terhadap hasil pekerjaannya. Kita menanyakan, cek bagaimana hasil pekerjaannya pada saat waktu bekerja
di dalam suatu instansi tersebut. Kemudian coach mengungkapkan empati. Setelah itu coach harus mengungkapkan sebuah empati terhadap kondisi coach pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kelima, klarifikasi data dan fakta saat pelaksanaan kerja si coach dengan menanyakan kendala. Kita sebagai coach harus menanyakan pada saat pelaksanaan kerja si coach dengan menanyakan kendala-kendala apa yang mereka alami pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan di dalam instansi tersebut. Kemudian selanjutnya yang keenam, kita harus menanyakan klarifikasi asumsi. Yang mana di sini kita menanyakan hambatan atau kedisiplinan waktu. Kita menanyakan hambatan-hambatan apa yang dialami oleh si coach pada saat pelaksanaan pekerjaan, baik dia dalam segi kedisiplinan atau waktu. Kemudian yang selanjutnya coach mengungkapkan rasa empati kepada coach. Dan di sini sebagai coach kita harus memberikan sebuah empati karena hambatan yang dialami si coach itu, kita harus memberikan sebuah rasa empati agar dia tetap lebih semangat dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian untuk selanjutnya develop. Coach menggali 3 opsi dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Opsi-opsi apakah yang bisa diterapkan atau diajukan oleh seorang coach? Bisa jadi di sini yang 3 opsi tersebut salah satunya pengubahan rotasi. Artinya di sini pengubahan rotasi adalah pengubahan posisi pada orang yang terkait yang menyebabkan hambatan. Kemudian yang kedua, penambahan waktu dalam bekerja. Baik dia waktunya lembur ditambahi ataupun proses masuk pekerjaannya dipercepat. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah membuka sebuah gagasan untuk berkolaborasi terhadap tim lain. Selanjutnya di sini seorang coach membagikan sebuah pengalaman terhadap coach agar nantinya seorang coach bisa membuat sebuah gambaran terhadap pengalaman yang dirasakan oleh yang pernah dialami oleh seorang coach. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah agree. Di sini di agree ini kita harus seorang coach memberikan pertanyaan kepada coach terhadap opsi yang paling diprioritaskan oleh si coach yang dapat mendorong kemajuan. Jadi di opsi-opsi yang tadi kan ada 3 opsi. Di opsi yang tadi si orang coach harus mengungkapkan salah satu opsi yang harus diprioritaskan. Misalnya seorang coach memprioritaskan sebuah opsi terhadap perubahan rotasi atau pengubahan posisi orang terkait yang menjadi hambatan. Kemudian selanjutnya yang kedua, action plan. Action plan ini adalah kapan pelaksanaannya. Kapan pelaksanaan si coach untuk melaksanakan sebuah opsi tersebut agar nantinya semakin cepat, semakin lebih baik untuk menunjang kemajuan sebuah instansi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, dorongan coach.
terhadap coach untuk memberikan sebuah dorongan mendampingi. Di sini seorang coach memberikan sebuah gagasan atau dorongan untuk membangkitkan semangat coach dalam pelaksanaan opsi-opsi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yang kelima adalah close. Close di sini bisa kita artikan adalah sebuah kesimpulan dari semua yang kelima tadi. Jadi di sini kita harus sebagai coach menanyakan kembali seberapa pentingnya opsi yang diprioritaskan oleh coach. Di sini kita sebagai coach harus menanyakan kepada coach tersebut seberapa pentingnya opsi yang diprioritaskan oleh coach tersebut agar bisa menjadi sebuah penunjang untuk mengedepankan atau memajukan dan meningkatkan pemberdayaan pada instansi tersebut. Kemudian yang kedua, cek komitmen. Di cek komitmen ini kita harus sebagai coach harus menjalankan opsi yang dipilih. Komitmen-komitmen apakah yang sudah dipersiapkan oleh coach dalam pelaksanaan setelah memilih opsi tersebut. Kemudian selanjutnya seorang coach mencek kembali perasaan coach sesudah selesai proses coaching. Di sini seorang coach harus bisa menanyakan bagaimana perasaan atau perkembangan atau inspirasi apakah yang sudah terbuka atau tujuan-tujuan yang harus dibangkitkan oleh seorang coach dalam pelaksanaan opsi tersebut agar nantinya sebuah instansi tersebut bisa lebih maju seperti yang kita harapkan seorang coach dan coach tersebut. Kemudian yang keempat adalah coach memberikan dukungan atau support. Dan yang di terakhir ini kita sebagai coach harus memberikan dukungan kepada coach bahwasanya coach tersebut mampu untuk melaksanakan kemajuan atau mendorong membangun kemauannya untuk menjadi yang lebih bagus lagi sebuah instansi tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya di dalam suatu instansi tersebut. Cukup sekian untuk penjelasan dari proses pembelajaran coaching ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk support dukungannya di channel Mandailing Natal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.